إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يغفرها لمن كان شره مستطيرا سبحان من لم يزل عليا كثيرا سميعا بصيرا لطيفا خبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أفضل من صلى وصام وأشرف من حفظ وقام اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين كانوا بأمته إخوانا وعلى الخير أعوانا. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah salat maghrib dan salat isya yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap semoga bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebagai bukti kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diberikan Allah Subhanahu wa taala bersyukur. Dan syakartum lazimakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka kita akan tambahkan nikmatnya. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan menjadikan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sebagai sarana, sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Habib Al-Razi pernah mengatakan, kullu ni'matin la yuqarribuna ila Allah fa huwa dalil. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita di atas dunia ini la yuqarribuna ila Allah, yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, fa huwa dalil. Maka ketahuilah sesungguhnya itu bukanlah nikmat. Ketahuilah sesungguhnya itu adalah musibah. Kullu ni'matin, kita hidup di atas dunia ini pasti semuanya berdasarkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang kita lewati, tidak ada satupun yang kita lalui kecuali dalamnya terdapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua nikmat ini, kalau dia tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, nikmat kesehatan kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan sehat itu kita tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiya baliyah. Maka ketahuilah sesungguhnya kesehatan yang Allah berikan kepada itu bukan menjadi nikmat, tapi dia akan menjadi musibah yang akan Allah mintai bertanggung jawab dari kita. Maka bagi kita sebagai seorang hamba, kita wajib bersyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala semua yang kita lakukan, apapun jenisnya. Bagaimana cara kita bersyukurnya? Jadikan semua itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, nikmat yang harus kita syukuri, yang paling pertama yang harus kita syukuri adalah keberadaan kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita merupakan nikmat, dan itu mungkin merupakan nikmat pertama yang menjadi sebab adanya kita di atas dunia. Maka kita harus bersyukur kepada orang tua kita. Bagaimana cara bersyukurnya? Cara bersyukurnya itu bagaimana caranya agar menjadikan orang tua kita ini sebagai sebab atau wasilah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan orang tua kita itu sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berbakti kepada mereka, kita tunaikan hak-hak mereka. Jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang disebut oleh Rasulullah SAW, celakalah sebagai seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dalam keadaan tua. Artinya dia bisa hidup bersama orang tuanya sampai orang tuanya lanjut usia,
kedua orang tuanya tersebut tidak menyebabkan dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kepada orang tua kita itu merupakan sarana agar kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengambil kesempatan ini, maka kita tersebut celakalah orang tersebut. Begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita, dan Allah sendiri menjamin bahwa tidak akan ada antara kita yang mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Nah, bagaimana caranya agar semua nikmat ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka mari kita jadikan semua nikmat Allah ini sebagai pembantu kita untuk semakin mendapat menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dalam salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi bukti atau menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengannya kita berharap kita dimasukkan oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hamba Allah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah bahwa syafaat itu sesungguhnya hanyalah dari Allah, dan Allah hanya berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki saja. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang semakin banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat saudara-saudari yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang tadi pada khutbah Jumat kita sudah membahas sedikit tentang keutamaan atau keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Jadi kita menyebutkan ada beberapa hal keistimewaan atau keutamaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Pertama tadi kita menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka selama hidup di dunia ini Allah akan jamin kehidupan mereka, Allah akan berikan kehidupan yang layak untuk mereka, Allah akan berikan kehidupan yang baik untuk mereka. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh selama hidup di dunia ini mereka akan mendapatkan doa dari malaikat. Doa dari malaikat yang bertugas mengangkat arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui bahwa arsy Allah merupakan makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan. Dan untuk mengangkat arsy Allah menugaskan beberapa malaikat. Mana kata Rasulullah SAW, ukuran malaikat ini jarak antara daun telinganya dengan bulannya sama dengan jarak antara perjalanan 300 tahun. Nah, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, mereka akan didoakan oleh malaikat ini. Apa doa malaikat ini? Mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan didoakan oleh malaikat agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yastaghfiruna lil ladzina amanu. Mereka itu akan meminta ampun, memohonkan ampun kepada Allah agar mengampuni orang-orang yang beriman. Dan juga mereka akan meminta memohonkan ampun untuk orang-orang yang senantiasa bertaubat dari dosa-dosanya. Dan juga mereka minta ampun kepada Allah, meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang pertama, orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu yang kedua, doa orang yang berdoa untuk orang yang beriman adalah waqihim adzab jahim. Malaikat-malaikat yang tugas mengangkat arsy Allah kali ini juga mendoakan kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga orang-orang yang beriman, agar menjaga orang-orang yang senantiasa bertaubat, agar menjaga orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahim oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah kaum muslimin, kaum muslimat, doa malaikat ini akan senantiasa mereka lantunkan beriringan dengan tasbih yang mereka lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan
disebutkan salah satu tunjangan untuk istimrar, untuk berkelanjutan. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna. Yang pertama tugas mereka itu mereka bertasbih. Yang kedua mereka beriman kepada Allah. Yang ketiga mereka beristighfar kepada orang yang beriman. Ketiga pekerjaan ini, bertasbih, meminta ampun kepada Allah dan beriman kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan semuanya dalam fi'il mudhari. Dan Allah kaitkan antara fi'il tersebut dengan huruf ataf. Huruf ataf artinya sama antara hukum yang pertama dengan hukum yang kedua. Hukum yang pertama, malaikat itu bertasbih kepada Allah. Dan Allah mengatakan pada ayat lain, yusabbihuna al-laila wan-nahara wa la yafturun. Tasbihnya malaikat itu tidak berhenti antara siang dan malam. Malaikat terus senantiasa bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala bil-laili wan-nahar, pada siang dan malam hari. La yafturun, dan mereka tidak pernah putus asa, tidak pernah puas dan tidak pernah bosan untuk bertasbih kepada Allah. Kalau hukum bertasbih, kalau tasbihnya malaikat dilaksanakan atau diucapkan siang dan malam tanpa henti, maka begitu pula hukum fi'il atau hukum pekerjaan malaikat setelahnya, yaitu wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Karena semua fi'ilnya sama, fi'il mudhari, dan Allah mengaitkannya dengan huruf ataf, maka hukum atau tugas yang sama pada pekerjaan yang pertama sama dengan tugas yang kedua. Kalau malaikat pertama disebutkan bahwa mereka itu bertasbih tidak berhenti siang dan malam, maka begitu juga doa yang mereka panjatkan kepada Allah untuk meminta ampun kepada Allah untuk orang yang beriman. Artinya selama malaikat bertasbih kepada Allah, selama mereka beriman kepada Allah, maka selama itu juga mereka akan merupakan orang-orang yang beriman. Apa namanya tadi? Itu mereka meminta ampun kepada orang beriman. Yang kedua, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga orang-orang beriman agar tidak diazab oleh Allah dalam neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kita sebutkan tadi bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh mereka akan didampingi oleh malaikat ketika menghadapi sakaratul maut. Ketika menghadapi sakaratul maut, yang sakitnya kata Rasulullah sama seperti domba yang digiling hidup, maka ketika itu orang-orang beriman akan didampingi oleh para malaikat-malaikat Allah. Apa tugasnya? Menenangkan kaum mukminin, menenangkan hamba-hamba Allah yang beriman bahwa kematian ini walaupun menyakitkan, tapi jangan takut. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Karena setelah kematian ini engkau telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang telah Allah janjikan kepada. Lalu berikutnya, keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman dan beramal saleh adalah mereka akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur. Ketika mereka meninggal, ketika mereka hidup, mereka dinaungi oleh rahmat Allah, dinaungi doa dari malaikat. Ketika menghadapi sakaratul maut, orang beriman didampingi oleh para malaikat. Ketika mereka sudah dikuburkan, mereka juga akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan yang akan memudahkan mereka menjawab pertanyaan malaikat kubur. Artinya orang-orang yang beriman mereka akan dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat kubur. Dengan kata lain, ketika mereka berhasil melewati pertanyaan malaikat kubur, maka mereka akan terhindar dari azab kubur. Lalu yang terakhir, keutamaan orang yang beriman dalam saleh adalah mereka akan mendapatkan balasan yang lebih baik daripada amal yang telah mereka lakukan di dunia, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semua keutamaan dan keistimewaan yang akan didapatkan oleh orang beriman ini hanya bisa kita dapatkan dengan empat syarat. Kehidupan yang layak, doa dari malaikat, dampingan dan pendampingan dari malaikat ketika sakaratul maut, dikuatkan oleh Allah ketika menjawab pertanyaan malaikat azab kubur, malaikat penjaga kubur, dan surga Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau kita mau mendapatkan kelima-limanya ini, kita harus memenuhi empat syarat. Yang pertama adalah beriman. Kunci pertamanya adalah iman. Kalau kita beriman, maka semua amal kebaikan kita pasti akan mendapatkan ganjarannya. Tetapi kalau kita tidak beriman, sebanyak apapun amal kebaikan kita di dunia ini, sebanyak apapun sedekah kita di dunia ini, maka di sisi Allah tidak ada nilainya. Maka syarat pertama adalah beriman. Maka tidak heran, rukun Islam yang pertama adalah syahadatain. Kita harus mengakui dulu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang berhak untuk disembah dan tidak ada ilah yang berhak selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mengimani dan meyakini bahwa Nabi Muhammad merupakan utusan
syahadat, rukun Islam yang pertama, yaitu bersyahadat. Karena itu syarat pertama untuk menjadi orang-orang yang akan mendapatkan 4 keistimewaan tadi, yaitu beriman. Yang kedua, kita harus setelah beriman harus kita barengi dengan amal saleh. Ketika kita sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan beriman kepada rukun iman yang lainnya, kita harus mengerjakan amal saleh. Dan amal saleh ini, amal saleh yang paling utama, yang wajib kita jaga, yang harus kita lakukan dan harus kita jaga adalah salat, ibadah salat kita. Makanya dalam rukun Islam setelah bersyahadat, ibadah yang pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Pada hari ini mungkin masih banyak di antara keluarga kita. Kalau kita yang di sini, insya Allah sudah menunaikan ibadah salat. Kita sudah terbiasa untuk menunaikan kewajiban ibadah salat itu. Namun mungkin ada di antara kita ini yang saudara-saudaranya, apakah orang tuanya, apakah adiknya, apakah abangnya, kakaknya, atau anaknya, mungkin ada di antara mereka yang masih menganggap remeh perkara salat. Mungkin masih banyak di antara kita yang masih menganggap enteng masalah perkara salat, sehingga masih mudah baginya untuk meninggalkan ibadah salat. Masih mudah baginya untuk tidak melaksanakan kewajiban salat yang ada di makam Islam sehari-hari. Kenapa? Apa masalahnya? Di mana letak masalahnya? Mungkin di antara mereka ada yang tidak mengetahui kedudukan salat ini dalam Islam. Bagaimana posisi salat ini dalam agama? Karena kalau mereka mengetahui kondisi keadaan atau posisi salat dalam agama Islam, maka insya Allah tidak ada lagi orang yang berani mendekatkan kepada salat, terutama salat wajib, salat subuh, salat zuhur, salat asar, maghrib, dan isya. Karena ketahuilah ibadah salat itu merupakan ibadah yang tidak merupakan ibadah yang memiliki posisi atau keadaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Begitu istimewanya salat ini. Dia satu-satunya ibadah yang memiliki kedudukan yang tidak dimiliki oleh ibadah yang lain. Yang pertama, salat merupakan satu-satunya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tidak wajibkan kepada kaum muslimin, kepada Nabi Muhammad melalui perkara malaikat. Salat merupakan satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjemput perintah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa satu-satunya ibadah yang Allah wajibkan langsung kepada Rasul tanpa melalui malaikat adalah ibadah salat. Salat hanya ibadah salat yang Allah perintahkan Rasul untuk naik ke langit bumi dan sampai ke Sidratul Muntaha, yang kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Yaitu Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Lalu ketika sampai di Masjidil Aqsa, Rasul Allah SWT memerintahkan Rasulullah untuk naik ke langit dunia, yaitu yang kita sebut dengan Al-Mi'raj, yaitu naiknya Rasulullah SAW ke langit. Yang mana dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, ketika itulah Allah mewajibkan ibadah salat. Ini menunjukkan bahwa ibadah salat ini bukan ibadah yang sembarangan, bukan ibadah yang bisa kita anggap enteng dan kita anggap remeh. Karena kalau tidak memiliki posisi yang sangat penting dalam Islam, tidak mungkin Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk menjemput perintah itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan ibadah salat yang pertama. Lalu yang kedua, ibadah salat merupakan tiangnya agama. Artinya orang yang meninggalkan ibadah salat sama saja dia tidak mendirikan agama ini. Sama saja dia menghancurkan agama ini. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Rasul amri al-Islam wa amuruhu as-salat wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok atau inti dari agama ini adalah al-Islam, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amuruhu as-salat, dan tiang yang akan menyebabkan agama ini berdiri tegak dan adalah dengan salat.
Orang yang mengaku muslim tapi dia tidak melaksanakan ibadah salat, maka dia tidak sama tidak beragama dengan Islam. Karena tidak berdiri tegak dalam dirinya agama Islam. Wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan puncak dari agama Islam adalah berjihad di jalan Allah. Lalu yang ketiga, istimewa ibadah salat. Salat merupakan ibadah yang Allah wajibkan setelah bertauhid dan beriman. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din, hunafa'a wa yuqimus shalah." Dan tidak akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahu-d-din hunafa'a. Itu dengan ikhlas dan hunafa, dan mengikuti jalan yang lurus. Wa yuqimus shalah. Lalu setelah itu baru melaksanakan ibadah salat. Itu setelah Allah perintahkan kita beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah yang pertama yang selanjutnya Allah perintahkan kepada kita adalah ibadah salat. Lalu berikutnya, salat merupakan ibadah fisik yang pertama, yang paling pertama yang Allah perintahkan kepada seorang mukmin. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah." Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala an uqatila an-nas, untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu ibadah lisan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Lalu perintah yang berikutnya adalah perintah ibadah fisik yang pertama yang Allah perintahkan adalah wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat. Ini keistimewaan ibadah salat yang kedua, yang ketiga. Lalu yang berikutnya, kenapa ibadah salat itu istimewa? Kenapa ibadah salat itu sangat ditekankan dalam agama kita untuk menjaganya? Karena ibadah salat merupakan satu-satunya ibadah yang paling pertama Allah hisab nanti di akhirat. Dari sekian banyak ibadah yang kita lakukan di dunia ini, selama hidup di dunia ini, yang paling pertama dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama akan dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah salat kita. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW mengatakan, "Awwal ma yuhasabu bil 'abdi yawm al-qiyamati min a'malihi as-shalah." Amalan pertama yang dilakukan oleh seorang hamba yang akan dihisab, yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti di hari kiamat adalah as-shalah, ibadah salat kita. Fa in salahat faqad aslaha wa anja. Kalau ibadah salatnya bagus, maka pasti ibadah lainnya juga bagus dan dia juga telah selamat. Wa idza fasadat wa idza afsadat faqad khaba wa khasira. Tetapi kalau ibadah salatnya tidak bagus atau tidak sempurna atau jelek ibadah salatnya, faqad khaba wa khasira, maka sungguh telah merugi dia dan sungguh pasti dia akan sangat kecewa. Ibadah yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti setelah kita meninggal, setelah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masyarakat, adalah ibadah salat kita. Allah akan lihat ibadah salat kita. Kalau sempurna kita melaksanakannya, sempurna rukunnya, sempurna syaratnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala pasti ibadah lain juga pasti akan terjadi. Lalu sebaliknya, kalau ibadah salat saja kita tidak sempurna, masih kita sia-siakan, masih kita tidak kerjakan, maka pasti ibadah lainnya lebih berat untuk dia kerjakan. Lalu yang berikutnya, keistimewaan ibadah salat ini, dia merupakan wasiat terakhir dari Rasulullah SAW yang harus kita jaga. Sebagaimana dalam hadis dari Ummu Salamah, dia mengatakan bahwa kana akhiru ma wassa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir, yang paling terakhir Nabi wasiatkan kepada yang terakhir Nabi wasiatkan kepada kami umat adalah as-salat wa ma malakat aymanukum, yaitu jagalah salat kalian, jagalah salat kalian, kata Rasulullah SAW, wa ma
diwasiatkan oleh Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, yang harus kita jaga adalah ibadah salat kita. Maka tidak heran satu-satunya ibadah yang tidak bisa digugurkan oleh kondisi apapun adalah salat. Dari sekian banyak ibadah yang Allah wajibkan kepada setiap muslim, tidak ada yang bisa digugurkan, tidak ada yang bisa menggugurkan suatu ibadah dalam kondisi apapun selain dari ibadah salat. Kalau ibadah-ibadah lain, banyak hal-hal yang bisa menggugurkan. Misalnya ibadah puasa. Kalau kita tidak sanggup, misalnya dalam keadaan safar, atau tidak sanggup karena lagi hamil, atau tidak sanggup karena melahirkan atau menyusui, maka kita boleh menggunakan ibadah puasa. Kita dalam safar tak sanggup berpuasa, dalam safar jalan jauh, kita boleh tidak berpuasa. Istri kita sedang menyusui, tak sanggup berpuasa, dia boleh tidak berpuasa. Orang sakit, orang tua yang tidak sanggup berpuasa, dia tidak boleh tidak berpuasa, diganti dengan ibadah lain. Bisa diganti. Zakat begitu juga. Kalau kita tidak sanggup, maka kita diwajibkan berzakat. Dan zakat itu hanya diwajibkan kepada orang yang memiliki kelebihan harta dan sudah mencapai nisab dan haul. Kalau kita tidak sanggup, kita tidak diwajibkan zakat. Begitu juga dengan ibadah haji. Haji hanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mampu. Tapi perhatikan dengan ibadah salat. Salat adalah satu-satunya ibadah yang tidak bisa digugurkan oleh kondisi apapun. Tidak ada alasan orang untuk meninggalkan ibadah salat. Oh, tidak sanggup salat, alasannya karena safar, susah salat. Bolehkah kita meninggalkan salat di dalam safar? Tidak. Kita tetap wajib melaksanakan ibadah salat. Meskipun Allah meringankannya, boleh dijamak dan boleh di qasar, tapi tidak bisa menggugurkan ibadah salat. Oh, lagi sakit, kita tidak sanggup untuk salat, tidak bisa salat, lagi sakit ini. Berdiri saja susah, apalagi untuk rukuk dan sujud. Apakah gugur dengan alasan sakit? Tidak. Kita tetap diwajibkan untuk melaksanakan salat. Oh, nggak sanggup salat berdiri, salat duduk. Tidak sanggup salat duduk, salat sambil berbaring. Tidak sanggup sambil berbaring, salat dengan isyarat pada. Kapan ibadah salat ini bisa lepas dari kita? Ketika kita sudah meninggal dunia. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita menganggap remeh ibadah salat. Tidak ada alasan untuk kita meninggalkan ibadah salat. Maka mungkin sekali lagi kita yang hari ini mungkin alhamdulillah sudah terbiasa menjaga ibadah salat kita. Tapi mari kita ingat, kita masih punya tanggungan lain yang masih berada di bawah tanggung jawab kita. Kita sebagai seorang kaum laki-laki, kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, mari perhatikan anggota keluarga kita. Mungkin ada istri kita yang masih sering meninggalkan ibadah salat, atau masih ada saudara kita yang masih ringan untuk meninggalkan ibadah salat, atau masih ada anak dari antara anak-anak kita yang sering lalai dalam melaksanakan ibadah salat. Mari kita ingatkan, karena sekali lagi ibadah salat ini merupakan ibadah yang sangat memiliki posisi yang sangat penting dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan al-ahlu alladhi bainana wa bainal kufri as-salat. Pemisah, pembeda antara keimanan dan kekufuran adalah salat. Makanya ulama mengatakan, dari hadis ini ulama bersepakat bahwa orang yang meninggalkan ibadah salat dan diiringi dengan pengingkaran bahwa salat itu tidak wajib, maka dia telah kafir, kata ulama. Kalau ada di antara kita yang mengaku muslim tapi dia tidak mau melaksanakan ibadah salat, lalu dia meyakini bahwa salat itu tidak wajib, maka kata ulama bersepakat bahwa orang ini telah kafir dan keluar dari Islam. Kalau dia meninggal, tidak boleh kita menyolatkannya. Kalau dia meninggal, tidak boleh kita kuburkan di tempat pemakaman orang muslim. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggalkan salat, Ustaz, tapi tidak meyakini bahwa salat itu tidak wajib? Artinya dia masih meyakini salat itu wajib, tapi dia masih belum salat, masih sering meninggalkan salat. Bagaimana hukumnya? Di sini ulama berbeda pendapat. Orang yang meninggalkan salat tapi masih meyakini bahwa salat itu masih wajib,
ulama berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa dia tetap kafir. Artinya kalau kafir dia tidak boleh kita menyolatkan dia, tidak boleh kita menguburkan dia dalam pemakaman kaum muslimin. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa orang yang masih meyakini bahwa salat itu wajib, tapi dia tidak mau melaksanakannya, meskipun dia tidak kafir, meskipun dia dosanya di bawah kekufuran, tetapi dia termasuk dosa besar. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama, apakah orangnya ini kafir atau tidak kafir, maka alangkah lebih baiknya kita meninggalkan sesuatu yang menyebabkan kita diperselisihkan oleh ulama tentang Islam. Terlepas kita memikirkan tentang perbedaan ulama, alangkah baiknya kalau kita berlepas diri dari perselisihan ulama tentang keislaman kita. Jangan sampai keislaman kita tidak diakui oleh ulama. Jangan sampai keislaman kita ini masih berselisih ulama tentang kita ini muslim atau tidak. Kan lucu Pak, kita mengaku muslim, tapi ulama sendiri masih berselisih. Apakah kita ini masih muslim atau tidak? Hanya gara-gara perkara meninggalkan ibadah salat. Cukuplah kita untuk menjaga محمد رسول الله